Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 1F akan menjelaskan hasil proyek yang diampuh oleh Ibu Ria Dwi Jayati, Magister Pendidikan, yang berjudul Analisis Konsep Dasar Pendidikan dan Tantangan Pendidikan di Indonesia. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ramona Artikasari, NPM 204250193. Saya Lydia Dewasta, NPM 204250198. Saya Safina Dwi Riani, NPM 204250124. Perkenalkan, saya Natrin Farino Freza, NPM 204250139. Saya Eci Aulia, NPM 204250071. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu tentang dua pandangan filsafat tentang pendidikan. Kelompok kami memilih dua aliran, yaitu aliran idealisme dan realisme. Aliran pertama yaitu aliran idealisme. Dalam aliran idealisme, tujuan pendidikannya yaitu membentuk nilai dan karakter yang kuat. Selanjutnya, pandangan tentang peserta didiknya yaitu fokus pada pengembangan jiwa dan nilai spiritual. Selanjutnya, metode pendidikannya seperti refleksi, diskusi, dan kedalaman dalam materi guru. Selanjutnya, aliran yang kedua yaitu aliran realisme. Dalam aliran realisme, tujuan pendidikannya yaitu memahami dunia nyata dan keterampilan konkret. Selanjutnya, dalam pandangan tentang peserta didiknya yaitu fokus pada pengalaman langsung dan pengetahuan konkret. Selanjutnya, metode pendidikannya yaitu seperti percobaan, praktik, dan praktik dalam lapangan. Selanjutnya, perbedaan utama dalam aliran idealisme dan realisme. Perbedaan aliran idealisme yaitu mengutamakan pendidikan jiwa dan moral, sedangkan aliran realisme yaitu menekankan pemahaman dunia nyata dalam pengalaman di kehidupan kita sehari-hari. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu kompetensi guru profesional. 5 kompetensi guru dan fungsinya serta contoh penerapannya. 1. Pedagogi. Fungsinya untuk kemampuan mengajar sesuai karakter siswa, dan contoh penerapannya yaitu membuat game interaktif untuk pelajaran. 2. Profesional. Fungsinya untuk penguasaan materi secara mendalam, dan contoh penerapannya menggunakan video dan eksperimen dalam mengajar. 3. Sosial. Fungsinya untuk kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan contoh penerapannya berkomunikasi aktif dengan orang tua melalui WhatsApp. 4. Kepribadian. Fungsinya untuk menjadi teladan dapat dihormati, dan contoh penerapannya yaitu datang tepat waktu dan berperilaku jujur. 5. Literasi digital. Fungsinya untuk mampu menguasai menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan contoh penerapannya menggunakan PowerPoint dan aplikasi software. Pendidikan di era digital. Contoh nyata dan solusi realistis. 1. Tantangan kesenjangan dan teknologi. Contoh nyata, siswa di NNT dan Papua harus jalan jauh. Solusi realitas, bantuan kualitas internet dan perangkat atau masyarakat. 2. Tantangan guru belum siap pakai teknologi. Tantangan guru senior kesulitan. Contoh nyata, bingung mengajar di PA. Saya akan menjelaskan bagian D tentang pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Definisinya terstruktur dan kejenjang dengan secara resmi. Yang contoh SD, SMP, SMA, dan universitas. Perannya memberikan ijazah dan ilmu sistematis. Yang kedua, pendidikan non-formal. Definisinya fleksibel dan fokus pada keterampilan praktis. Contohnya kursus bimbel paket A, B, atau C. Perannya melatih bakat dan memberikan keterampilan tambahan. Yang ketiga, pendidikan formal. Definisinya belajar dari keluarga dan lingkungan sehari-hari.
Contohnya, orang tua mengajarkan sopan santun, perannya membentuk karakter dan nilai moral dasar. Pendidikan Nasional periode 2023. Poin-poin tujuan: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. 2. Berakhlak mulia. 3. Sehat jasmani atau rohani. 4. Cerdas dan berilmu. 5. Mandiri. Makna tujuan tersebut bagi peserta didik. Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan akademik, tetapi membentuk pribadi yang utuh dan seimbang. Contoh penerapan dalam kurikulum atau kegiatan sekolah. 1. Pelajaran agama untuk memperkuat iman. 2. Memprojek pembuatan profil pelajar Pancasila untuk melatih kualifikasi untuk melatih dan bertanggung jawab. 3. Upacara bendera melatih disiplin atau nasionalisme. Bagian F, disparitas pendidikan. Faktor penyebab ketimpangan antara kota dan desa. 1. Infrastruktur dan fasilitas. Infrastruktur dan fasilitas sekolah kota lebih lengkap dari desa. 2. Kualitas dan jumlah guru berkualitas lebih banyak di kota dibandingkan di desa. 3. Teknologi. Internet cepat di kota, sedangkan di desa sinyal lebih lemah. 4. Kondisi ekonomi. Keluarga kota lebih mampu biayai pendidikan tinggi daripada keluarga di desa. Dampak terhadap peserta didik. Siswa desa tertinggal dalam pengetahuan, motivasi menurun, sulit melanjutkan pendidikan tinggi. Solusinya: 1. Perbaikan dan pembangunan sekolah di daerah terpencil. 2. Insentif khusus untuk guru yang mengajar di kelas. Saya akan menjelaskan bagian G, yaitu keterampilan abad ke-21. 3 keterampilan abad ke-21 yaitu yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis yaitu menganalisis masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, kreativitas yaitu untuk berpikir inovatif untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, komunikasi yaitu menyampaikan ide atau gagasan. Selanjutnya, cara guru membantu siswa mengembangkan keterampilan tersebut. Yang pertama, berpikir kritis yaitu memberikan soal, bukan hafalan. Yang kedua, kreativitas yaitu memberi kebebasan untuk membuat sesuatu dengan ide mereka sendiri. Yang ketiga, komunikasi. Contohnya seperti melatih komunikasi dan diskusi di kelas. Selanjutnya, contoh aktivitas pembelajaran yang mendukung. Yang pertama, aktivitas utama untuk berpikir kritis seperti studi kasus tentang lingkungan. Yang kedua, untuk kreativitas seperti membuat project based learning untuk membuat karya inovatif. Yang ketiga, untuk komunikasi seperti membuat kelompok untuk diskusi dan debat. Saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan akses hingga kesiapan menghadapi era digital. Namun dengan kompetensi guru yang kuat, penerapan keterampilan abad 21, dan supaya pemerataan pendidikan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan